Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna, dan ketika aku Allah memberikan janji Musa kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, di dalam 40 malam. Tsumma takhadtum, kemudian kalian wahai Bani Israel menjadikan al-ijla, kepada anak sapi, patung anak sapi, mim ba'dihi, setelah Nabi Musa, ay mim ba'di dihabihi ila miqami adina, setelah Nabi Musa pergi memenuhi janjiku. Wa antum, adapun kalian, zalimuna, adalah orang-orang yang zalim, ay bittikhadihi, dengan menjadikan patung anak sapi tadi itu, liwadaikum, untuk peletakan kalian al-ibadata, kepada ibadah, fi ghairi mahaliha, di dalam selain tempatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya saat itu Nabi Musa diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel sudah selamat dari cengkraman Fir'aun dan seluruh pengikutnya sudah tenggelam binasa, maka saat itu kaum Bani Israel belum punya manhaj atau syariat. Nabi Musa diutus oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang banyak, yang sudah dilihat dengan mata kepala oleh kaum Bani Israel. Terpecahnya lautan dan lain-lain. Cuman saat itu belum ada syariat yang menjadi patokan, aturan untuk Bani Israel, mana perintah Allah, mana larangan Allah, sehingga Allah pun menjanjikan akan menurunkan kitab kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga ngomong kepada Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun. Beliau mengatakan kepada mereka, inni dhahibun ila miqati rabbi li'atiyakum minhu bikitabin fihi bayanu ma ta'tuna wa ma tadarun. Aku akan pergi menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk mengambil kitab, yang mana kitab tersebut di dalamnya berisi segala sesuatu yang harus kalian lakukan, alias perintah-perintahnya Allah, dan segala sesuatu yang harus kalian tinggalkan, alias larangan-larangan Allah. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah tiba waktunya menyuruh Nabi Musa untuk datang ke lembah Tur Sina.
di lembah tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari, 40 malam, arba'ina lailatan, 40 malam. Nabi Musa itu awal mula beliau dinamakan Musa, disebut Musa, diberi nama Musa. Itu ada riwayat ketika ibunya Nabi Musa itu khawatir anaknya ini nanti akan ditangkap oleh Fir'aun, karena zaman itu kan yang lahir bayi laki-laki maka akan diambil dan bayinya dibunuh. Karena Fir'aun punya program seperti itu, bayi-bayi laki-laki dari kaum Bani Israel kemarin itu kan diterangkan akan dibunuh. Nah, saat Nabi Musa lahir, ibunya karena khawatir ditaruhlah Nabi Musa di peti, kemudian peti itu dikentirne dan banyu. Peti itu ditaruh ke air dan dibawa oleh air itu masuk ke kerajaannya Fir'aun. Singkat cerita ditemu oleh para pegawai-pegawainya Fir'aun yang ada di situ. Kalau zaman dulu itu budak-budaknya, budak-budak perempuan saat itu sedang mandi, ada peti masuk, dibuka ternyata bayi yang lucu, yang ganteng. Akhirnya singkat cerita Nabi Musa malah dirawat oleh Fir'aun, dirawat di kerajaannya Fir'aun. Itulah perlindungan dari Allah, yang akan menghancurkan musuhnya Allah justru malah dirawat oleh musuhnya Allah, dirawat oleh Fir'aun. Jadi Allah niku nek pengen ngelindungi gampang. Padahal zaman itu bayi-bayi harusnya dibunuh, tapi ini malah Fir'aun ini hatinya diluluhkan oleh Allah sehingga nggak ada kepikiran atau pengen bunuh Nabi Musa, malah dirawat. Nah, ketika ketemu itu Nabi Musa berada di air, di peti, di sebelah pepohonan. Maka di dalam bahasa Ibrani kan bahasa niku kata dan Suryani, Ibrani niku bahasa kuno. Suryani, Ibrani niku bahasa kuno zaman dulu. Di dalam bahasa Ibrani niku Musa niku tersusun dari dua kalimat. Mu itu maknanya air, sa itu maknanya pohon-pohon. Jadi Nabi Musa ditemukan di antara air dan pepohonan. Maka akhirnya disebut bayi itu disebut Musa. Jadilah nama dari Nabi Musa. Jadi dikasih nama sesuai tempat ditemukan. Di antara air itu mu, terus pohon-pohon itu sa, jadinya Musa. Niki zaman dulu kan ngoten. Enek wong lahire bulan Sapar, ya dijengakno Sapar. Enek wong lahire bulan Maulud, dijengakno Maulud. Niku memang tradisi orang-orang dulu tuh begitu, nggak susah-susah gawe nama. Ono Alexander opo wis kesuwen ya. Zaman dulu kan ngoten. Nama itu nggak susah-susah, sesuai tempatnya atau sesuai bulannya, harinya. Enek jeneng wong niku Rebu, akhirnya terkenal Mbah Rebu, tapi lahirnya dina Kemis, gitu, sampai digawe lagu. Nah, memang orang-orang dulu itu ngoten niku, gawe nama niku mboten susah-susah, disesuaikan tempat, kadang waktu lahirnya, kadang bulannya, tahunnya dan seterusnya. Nah, Nabi Musa saat itu diberi oleh Allah janji akan dikasih kitab Taurat. Kemudian setelah sampai pada waktunya 40 malam, arba'ina lailatan, 40 malam. Ada yang mengatakan 40 malam itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah niku Apit. Bulan Apit, bulan haji.
Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Setelah Apit kan bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulqa'dah niku sebulan 30 hari ditambah 10 dari bulan Dzulhijjah. Jumlahnya total 40. 40 apa? Arba'ina lailatan, 40 malam. Nabi Musa menerima kitab Taurat, wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada pelajaran arba'ina lailatan, 40 malam. Kenapa Allah menyebutkan arba'ina lailah? Tidak disebutkan arba'ina yauman, 40 hari. Malah disebutkan 40 malam. Maka di sini ada pelajaran, kata ulama, menunjukkan bahwasanya waktu, hitungan masa, hitungan zaman atau waktu itu dimulai dari malam hari. Secara syariat agama kita itu hari, bulan, tahun itu mulainya malam. Makanya pas Ramadan niku, malam ini malam Ramadan, 1 Ramadan niku mulainya pas maghrib. Ditetapkan Ramadan besok puasa, maka malam ini jadi malam pertama Ramadan. Misal begitu. Akhirnya terawih karena besok puasa, malamnya itu kan ditetapkan 1 Ramadan dan terawih akhirnya. Sama kayak setelah Ramadan, Idul Fitri juga sama. Kalau besok itu takbiran atau Idul Fitri, maka malamnya kan malam takbiran, malam Id sudah. Jadi dimulainya Ramadan malam hari, gitu. Id juga malam hari. Maka di situ ada pelajaran bahwasanya hitungan waktu di dalam Islam itu dimulai malam hari. Jadi pergantian hari itu pas maghrib, boten jam 12 malam niku boten. Nah, misalnya niki dinen apa niki? Ahad. Nah, mengke hari Senin niku mulainya maghrib itu nanti. Maghrib itu hari Senin. Besok tembus maghrib lagi baru pindah hari. Jadi perpindahan hari, perpindahan waktu ke waktu itu dimulai dengan datangnya malam hari. Ini termasuk pelajaran daripada ayat ini. Kenapa? Karena waktu itu, Pak, kalau memakai malam itu berarti hitungannya memakai rotasi rembulan, perputaran bulan. Nah, perputaran bulan ini konsisten. 1 bulan itu pasti 29 hari atau 30 hari, nggak ada lain. Nek perputaran matahari atau tahun Masehi itu bisa molor atau malah bisa berkurang. Kadang 1 bulan 28 hari. Seperti Februari itu kan 28 hari. Ada yang sampai 31 hari. Jadi perbedaannya antara 28 sampai 31 itu jauh. 28, 29, 30, ada 4 atau 3 hari. Sehingga di dalam 1 tahun Hijriyah itu kan pakai hitungan rotasi perputaran bulan yang dipakai dalam syariat kita, agama Islam. Makanya menghitung baliknya seseorang itu pakai tahun Komariah, tahun Hijriyah. Anak kita itu baliknya umurnya berapa? Balik itu kan kalau pakai umur 15 tahun, maka 15 tahun itu hitungannya bukan pakai tahun Masehi, tapi pakai tahun Hijriyah. Karena itu kalau kita punya anak, dicatat juga tanggal Hijriyahnya, karena tanggal Hijriyah itulah yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku nek balik kalau pakai umur itu kan 15 tahun. Nah, 15 tahun itu hitungannya pakai Hijriyah, bukan Masehi. Kenapa? Karena ada perbedaan. 1 tahun Masehi sama Hijriyah itu terpaut 11 hari. Per 1 tahun itu kacake 11 dino. Jadi tahun Masehi itu lebih banyak 11 hari daripada tahun Hijriyah. Sehingga kalau dihitung sampai 33 tahun, per 33 tahun itu terpaut 1 tahun.
Jadi nek enten wong umur 33 tahun Masehi niku umur hijriyahnya 34 tahun. Beda setahun karena 11 kali 30 wes setahun to niku 300 sekian. Jadi nek wong umure pinten 33 tahun Masehi, maka umur hijriyahnya itu berarti 34 tahun. Karena terpaut tadi itu setahun per 33 tahun. Nah, di situ kenapa syariat ini memakai hitungan rembulan, hitungan hijriyah? Karena lebih konsisten dan lebih lebih terukur. Rahasianya apa? Rahasianya agar rahmatnya Allah ini terbagi dengan rata. Jadi dalam setahun itu kan ada musim-musim yang berganti-ganti. Nah, kalau pakai tahun Samsiah atau tahun Masehi, itu nanti Ramadan akan tetap di musim itu. Misalnya panas ya panas terus, umur hidup panas terus. Di satu tempat panas terus. Tapi kalau hijriyah itu nanti bisa berputar. Kadang Ramadan di waktu panas, kadang Ramadan pas waktu hujan. Jadi bisa berganti-ganti. Rahmatnya Allah ini sehingga bisa dirasakan oleh seluruh penduduk bumi karena pergantian pergeseran daripada musim tersebut. Ramadan itu bisa berganti-ganti musimnya. Makanya pas Ramadan kan kadang panas, kalau udan balas sebulan. Kadang hujan. Memang seperti itu. Dibuat oleh Allah memakai rotasi hitungan bulan Qamariyah atau disebut tahun Hijriyah, karena perpindahan Ramadan itu nanti bisa pindah dari musim panas ke musim yang lainnya. Setiap berputar itu nanti bisa pindah-pindah sehingga semuanya dapat rahmat Allah. Ngerasakno panas kabeh, ya ngerasakno hujan kabeh. Yang sini juga merasakan panas, yang sana ngerasakan hujan, yang sini panas hujan, terus itu bisa bergonta-ganti karena perpindahan hitungan daripada bulan Qamariyah pakai rotasi rembulan. Itu rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan arba'ina lailah, 40 malam, menunjukkan waktu di dalam syariat kita, dalam agama kita itu dimulai dari malam hari karena memakai hitungan rotasi perputaran rembulan. Nah, setelah 40 hari, 40 malam ya, Nabi Musa berada di Gunung Tursina. Maka disebutkan dalam riwayat selama 40 malam tersebut Nabi Musa tidak mengalami hadas. Ya mboten buang hajat, mboten kencing, mboten berak, enggak mengalami hadas. Nek lumrahe manungsa, nah jangankan kok 40 hari, 40 jam bisa ning WC 40 kali. Nek pas mules ngoten nggih. Tiap hari, 1 hari, 2 hari kan pasti kita itu hajat, pasti batal wudu meneh. Nah ini subhanallah, Nabi Musa disebutkan itu innahu baqiya arba'ina lailatan lam yahduth fiha hadasan hatta habata minat tur. Beliau itu 40 hari, 40 malam tidak mengalami hadas kecil ataupun hadas besar, alias dalam keadaan suci tanpa buang hajat sama sekali. Nah itu ya termasuk keanehan, termasuk min khariqil adat, termasuk bagian daripada keistimewaan orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, termasuk Nabi Musa ini 40 hari 40 malam menerima wahyu dari Allah tanpa perlu buang hajat, tanpa perlu ke kamar mandi istilahnya. Ini Nabi Musa alaihis salam. Kemudian setelah 40 malam tersebut Nabi Musa alaihis salam akhirnya mendapatkan kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu ditulis fil alwah, di papan-papan gitu. Nah, papannya itu dalam riwayat min zabarjud, dari intan zamrud.
intan zabarjud, intan permata. Jadi papannya terbuat dari permata. Di papan-papan itu tertulis ayat-ayat yang ada di kitab Taurat. Jadi Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah, boten pakai kertas kitabnya itu, pakai kayak papan-papan dari permata itu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah dapat kitab itu dan kembali ke kaumnya, ternyata malah tsummattakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Malah kaum Bani Israel niku didapati oleh Nabi Musa menyembah patung pedet emas, patung pedet. Jadi mereka menyembah patung yang terbuat dari emas yang dibentuk seperti anak sapi. Patungnya ini dalam riwayat itu bisa gerak, kayak ada nyawanya, terus bisa mengeluarkan raungan sapi, suara sapi. Ngok apa-apa niku. Bisa koyok sapi urip. Nah, Ustadz punya Ustadz, ternyata patung itu yang buat adalah Musa Samiri. Musa Samiri ini orang munafik yang menyelinap pura-pura jadi pengikut Nabi Musa. Dia termasuk kana munafikon, orang munafik. Jadi imannya setengah-setengah atau pura-pura beriman. Ternyata ada orang munafik di zaman Nabi Musa itu pun ada. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika di Madinah banyak orang munafik. Di zaman Nabi Musa ada. Termasuk ini Musa Samir ini orang munafik. Dia ini tukang emas, bisa bentuk-bentuk emas, bisa gaya macam-macam. Dia tukang apa niku, bentuk-bentuk emas itu. Nah, ketika Nabi Musa belum datang, dia membuat, singkat cerita, membuat patung pedet itu, patung anak sapi. Kemudian dia ini ketika Nabi Musa menyeberangi lautan, atau ketika beliau pas mau naik ke gunung Tursina, itu kan dijemput oleh Jibril pakai kuda namanya Farosul Hayah, kuda kehidupan. Kenapa disebut Farosul Hayah, kuda kehidupan? Karena kuda itu setiap menapak di tanah itu langsung hidup, langsung ada rumputnya hijau. Nah, kuda ini dipakai oleh Jibril jemput Nabi Musa untuk naik ke gunung untuk menerima Taurat. Nah, Musa Samiri lihat, akhirnya dia terpikir, aku akan ngambil itu bekas telapak kudanya, debu yang diinjak oleh kuda itu, tanah yang diinjak itu, akan kumasukkan pada patung sehingga patung ini seperti hidup. Bener, diambil itu bekas yang diinjak oleh kuda yang dilalui Jibril, kemudian ditaruh di patung pedetnya itu. Nabi Musa saat itu kan masih naik ke atas, belum datang. Nah, dijadikanlah patung tersebut, bahkan bisa bergerak seperti sapi beneran, cuman dari emas. Nih, patung dari emas tadi itu. Nah, kemudian saat itu kaum Bani Israel menyembah patung ini. Kalau dipikir, kaum Bani Israel ini kan sudah melihat keanehan yang lebih aneh dari ini. Ini kan cuman patung bisa gerak kayak robot berarti toh, terus ngeluarno suara sapi. Tapi patung, ya aneh sih. Tapi sebetulnya mereka itu kan sudah melihat keanehan yang lebih dari itu. Apa? Terbelahnya lautan itu kan lebih aneh. Itu yang bawa Nabi Musa. Kok bisa kaum Bani Israel yang jumlahnya kemarin itu sampai 600.000, itu yang gagah-gagah. Kalau yang tua-tua, anak-anak mungkin bisa sampai jutaan. Kok bisa orang sebanyak itu? Mereka semua ditipu. Ini loh Tuhan kita tuh ini, Tuhannya Musa, Nabi Musa ya ini. Nah, secara akal kan harusnya orang sebanyak itu mosok iso dihapusi. Kan nggak masuk akal. Maka penyebabnya itu apa? Maka para ulama mengatakan, kenapa Bani Israel kok mudah dibohongi seperti itu? Di antara jawabannya itu apa? Karena mereka itu satu, ketika mereka lari dari kejaran Fir'aun,
Ternyata mereka itu ngambil emas-emas dari orang-orangnya Firaun. Jadi kaum Bani Israel pas dikejar Firaun itu, sebelum mereka lari itu ngambil emas-emas dulu, ngambil diam-diam emas dari orang-orang yang ikuti Firaun, rakyatnya Firaun, CS-CS-nya Firaun diambil, dicuri kemudian mereka baru lari. Nah, karena mereka mencuri ini tadi, akhirnya Allah membuat ujian, mereka difitnah oleh Musa Samiri. Emas-emas mereka itu jadi fitnah mereka, dan malah mereka menyembah pedet tersebut, patung emas tersebut. Kan seharusnya tidak boleh. Kita itu kalau didolimi orang, kita tidak boleh balas dengan kedoliman, tidak boleh. Nah, ini mereka seperti itu yang pertama. Gara-gara mereka mengambil, mencuri emas-emas yang seharusnya tidak boleh diambil, maka mereka pun terfitnah dengan emas. Bahkan mereka menyembah emas tersebut yang berupa patung tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, mereka ini orang-orang yang punya pemahaman mujassimah. Mujassimah itu apa? Memahami bahwasanya Tuhan itu bisa masuk ke siapapun, bisa masuk ke benda ini, benda itu. Jadi kok dianggap koyok jin gitu. Tuhan itu bisa merasuk, bisa masuk ke orang, bisa masuk ke benda-benda. Itu namanya apa? Pemahaman mujassimah, pemahaman yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Nek kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tidak. Allah itu sempurna, tidak membutuhkan tempat. Kalau makhluk butuh tempat, kita ini membutuhkan tempat. Sekarang kita duduk di sini, nanti di tempat mana? Kita nggak bisa lepas dari tempat. Dulu di dalam kandungan ibu tempat, gitu. Nanti di alam barzah ada alamnya, ada tempatnya. Makhluk ini nggak bisa lepas dari tempat. Tapi kalau Allah nggak membutuhkan tempat, kenapa? Karena tempat itu adalah makhluknya Allah. Tempat itu ciptaan Allah. Maka Allah nggak membutuhkan makhluknya. Jadi Allah itu tidak di mana-mana, bukan di atas, bukan di mana-mana. Pokoknya Allah itu ada sempurna, nggak perlu tempat. Karena tempat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin membutuhkan makhluknya. Nah, mereka memahami Tuhan itu, mereka punya keyakinan Tuhan itu membutuhkan tempat. Tuhan itu di atas, Tuhan itu di arsy, Tuhan itu perlu singgasana kayak raja dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka mudah dibohongi oleh Musa Samiri yang buat patung ini tadi. Ini loh Tuhan kita tuh ya patung ini. Tuhan sedang masuk ke dalam patung ini. Ya ini Tuhan kita. Akhirnya mereka nyembah semua seperti itu. Wa antum dzalimun. Kalian wahai Bani Israel menjadi orang-orang yang zalim karena itu tadi, menjadikan Tuhan bukan pada tempatnya. Patung malah disembah, dianggap jadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Saat itu Nabi Musa datang membawa kitab Taurat, dan apa yang akan terjadi akan kita ceritakan selanjutnya. Walhasil di sini ada beberapa kesimpulan dari potongan cerita ini. Pertama, menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Musa ini, kaum Bani Israel itu, mereka itu adalah orang-orang yang sungguh sangat terlalu. Sudah kelihatan mukjizat Nabi Musa yang begitu luar biasa, cuman difitnah, dikasih, dibohongi dengan patung gitu aja, langsung mereka seakan-akan lupa terbelahnya lautan yang begitu dahsyat itu, mereka lupa semuanya. Peristiwa-peristiwa yang dibawa Nabi Musa yang lebih dahsyat, lebih aneh, mereka seakan-akan lupa semuanya. Pindah Tuhan, gampang pol. Dan ini menunjukkan kita umat Nabi Muhammad ini jauh lebih mulia daripada mereka. Karena kita tidak pernah melihat mukjizatnya Nabi yang aneh-aneh. Cuman Al-Quran aja mukjizat Nabi yang masih kita lihat ini. Tapi subhanallah, umatnya Nabi Muhammad ini dari zaman ke zaman mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun kebanyakan tidak pernah lihat mukjizat Nabi Muhammad itu belah rembulan atau apa, sudah nggak bisa kita lihat. Tapi umat Nabi Muhammad imannya kokoh-kokoh, kuat-kuat. Kemudian yang kedua, riwayat-riwayat ini yang disebutkan di Al-Quran ini menunjukkan benar-benar menegaskan sekali lagi Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sedetil ini cerita tentang Nabi Musa
dan itu terbukti sejarah Nabi Musa di Mesir sana. Nabi Muhammad tidak pernah ke sana, tapi beliau bisa tahu sejarah Nabi Musa sedetil ini, menunjukkan ayat-ayat di Al-Quran benar-benar bukan karangan Nabi, tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wajib bagi kita untuk benar-benar mengkaji, mencari ilmu lebih-lebih tentang akidah, tentang tauhid, bagaimana sifat Tuhan, bagaimana sifat Allah, sifat-sifat para nabi dan seterusnya. Nah, di antara ilmu yang perlu kita pahami tadi itu, Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan Allah itu maha sempurna, tidak membutuhkan tempat, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, ini arah. Arah ini semuanya disebut tempat. Tempat itu makhluk Allah, Allah nggak memerlukan tempat. Jadi tergantung yang di atas, niku kalimat yang salah. Sesuk ning Jawa ora nek lebaran tergantung sing ning dhuwur. Nah, itu kalimat yang salah. Allah nggak di atas. Pokoknya Allah ada sempurna, nggak butuhkan tempat. Beda dengan makhluknya yang membutuhkan tempat. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu diceritakan tentang cerita Nabi Musa ini agar beliau juga nambah motivasi kepada beliau dan sahabat-sahabat beliau, terutama bahwasanya memang di setiap zaman itu ada orang-orang yang benar-benar bandel, ada orang-orang yang benar-benar musuhi dakwah Islam, itu luar biasa. Lihat bagaimana Bani Israel yang semacam itu, Nabi Musa dengan pantang mundur, sabarnya beliau tetap melaksanakan dakwah, melaksanakan untuk menyebarkan agama yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi Bani Israel itu mereka adalah musuh dakwah Islam dari sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad dan seterusnya sampai zaman sekarang. Orang-orang Yahudi Israel itu, Bani Israel itu memang orang yang paling musuhi terhadap ajarannya para nabi, yaitu agama Islam, dari Nabi Musa sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan benar sekarang kita lihat di Palestina itu, sopo sing bomi cah cilik, bayi-bayi dibom, dihancur kabeh. Wong Israel ini, orang-orang Yahudi yang keturunan-keturunan dari mereka ini, orang-orang yang benar-benar musuhi para nabi, musuhi Islam, musuhi agama Islam, musuhi kaum muslimin. Musuh terbesar itu mereka dari kaum manusia, orang-orang Yahudi Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Ada ini. Waalaikumsalam.